Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan yang baik ini kami akan membagikan informasi berkaitan dengan edaran terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan hal gaji untuk P3K. Oleh karena itu, silakan disimak sampai selesai untuk mendapatkan informasi dan penjelasan selengkapnya. Baik teman-teman, yang mana sudah kita ketahui pada tanggal 16 Januari yang lalu itu Kemendagri sudah mengeluarkan edaran ya untuk ditujukan kepada seluruh instansi tentunya baik itu gubernur, bupati, wali kota berkaitan dengan penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur. Nah, pada tanggal 14 Februari kemarin teman-teman itu kembali Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mengeluarkan surat edaran terbaru lagi yang sifatnya sangat segera dan ini perihal penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Nah, di sini disampaikan di dalam suratnya, kita baca bersama-sama teman-teman. Sehubungan dengan pertanyaan dari beberapa pemerintah daerah atas penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu dan berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yaitu tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai non-ASN atau nama lainnya ini wajib diselesaikan penataannya paling lambat bulan Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Kemudian di sini ada beberapa poin yang disampaikan di dalam surat edaran ini, teman-teman. Yang pertama itu menjelaskan bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti tahapan seleksi ini tetap lanjut bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Jadi bagi teman-teman honorer yang sudah mengikuti atau yang sedang mengikuti tahapan seleksi P3K tahap 1 dan juga tahap 2, di sini penjelasan di poin nomor 1 itu tetap lanjut ya teman-teman bekerja dan diberikan gaji sesuai dengan besaran yang diterima sebelumnya. Nah, selanjutnya sumber pendanaan untuk gaji sebagaimana dimaksud ini dianggarkan dalam belanja jasa. Kemudian poin yang kedua di sini dijelaskan pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K ini dianggarkan pada kode rekening sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Jadi sesuai dengan surat edaran sebelumnya teman-teman yang ini per tanggal 16 Januari 2025. Ini kalau kita lihat di edaran sebelumnya itu ada belanja jasa untuk P3K paruh waktu jabatan guru, kemudian ada untuk P3K paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan, jabatan tenaga kesehatan, tenaga teknis, jabatan pengelola umum, operator layanan, pengelola layanan operasional, dan jabatan penata layanan operasional di dalam edaran sebelumnya teman-teman. Nah, kemudian lebih lanjut lagi disampaikan di sini yaitu selanjutnya pemberian gaji setelah penetapan pengangkatan bagi P3K paruh waktu ini berpedoman pada surat PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri nomor 900 ini per tanggal 16 Januari 2025 perihal penganggaran gaji bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu serta dasar pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur. Kemudian poin yang ketiga di sini disampaikan teman-teman, yaitu dalam hal terdapat pemerintah daerah atau Pemda yang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bernomor B/5993-M TSN.01.00/2024 itu tanggal 12 Desember 2024 perihal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka pemerintah daerah tidak diperkenankan
untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji pegawai non-ASN yang bersangkutan. Jadi sudah jelas teman-teman terkait dengan penganggaran gaji honor ini diperuntukkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Menpan RB pada tanggal 12 Desember 2024 yaitu perihal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Nah, selanjutnya di poin yang keempat ini, bagi pegawai non-ASN yang tidak terdaftar dalam pangkalan data database pegawai non-ASN pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau BKN, namun masih mengikuti proses seleksi sebagaimana dimaksud Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/5993, yang dijelaskan juga tadi di poin ketiga, ini dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN yang dimaksud. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak masuk dalam database BKN, yang tentunya memenuhi kriteria yang mengikuti proses seleksi P3K tahap 2 tentunya, yaitu yang bekerja 2 tahun berturut-turut ya kalau tidak salah, yang tidak terdata dalam database BKN yang mengikuti tahapan seleksi, ini juga dapat dilakukan pengalokasian dan pembayaran gaji pegawai non-ASN yang dimaksud. Jadi bagi honorer yang tidak masuk ke dalam kriteria di dalam surat Menpan RB tertanggal 12 Desember 2024 yang lalu perihal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN, maka Pemda itu tidak diperkenankan untuk mengalokasikan pendanaan untuk gaji honorer yang bersangkutan atau honorer tersebut, teman-teman. Yaitu terkait dengan 4 poin yang disampaikan di dalam edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 14 Februari 2025, yaitu perihal penjelasan terhadap penganggaran gaji bagi P3K paruh waktu, teman-teman. Nah, untuk tahapan selanjutnya tentunya rekan-rekan silakan menunggu informasi lebih lanjut, tentunya akan kami update di video selanjutnya berkaitan dengan penataan non-ASN melalui seleksi P3K. Oleh karena itu, teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.